Atomy adalah perusahaan network marketing yang mengikuti buku. Saya bertekad mendirikan sebuah perusahaan yang benar, yang menjual produk berkualitas dengan harga yang murah. Saya sangat ingin membuat perusahaan yang seperti itu. Dan jika itu tidak berhasil, saya akan cari pekerjaan lain. Saya mendirikan perusahaan Atomy ini dengan tekad seperti itu. Jadi, saya kumpulkan 17 orang untuk seminar pertama. Di depan mereka saya bilang, perusahaan ini akan menjadi yang terbaik. Perusahaan ini akan mendominasi dunia. Di antara mereka yang hadir saat itu, akan muncul orang kaya. Saya terus mengulanginya. Di hadapan mereka, kelompok yang 20, 30, 50, atau 70 orang yang berkumpul. Saya nyatakan ini bahkan ketika kami tidak memiliki banyak orang. Karena Atomy memiliki prinsip yang pasti dapat mewujudkannya. Banyak sekali orang yang menginginkan kesuksesan, tetapi sebagian besar dari mereka tidak berhasil. Ketika saya melihat alasan kenapa mereka tidak berhasil, itu karena mereka tidak tahu hukum sukses atau bagaimana cara sukses. Saya tidak bisa membuat hukum sukses, tidak bisa, tapi ini memang sudah ada sejak lama. Jadi, Anda bisa sukses selama Anda mengikuti jalan itu. Akan tetapi, Anda akan gagal jika Anda menyimpang dan tidak mengikuti hukum. Saya akan menggunakan hukum bertani sebagai analogi untuk hukum sukses. Hal pertama yang dilakukan seorang petani ketika dia bertani adalah dia memikirkan berapa banyak hasil yang nantinya akan dia panen. Misalnya, jika Anda ingin memanen 10 karung beras, maka Anda dapat menyiapkan benih padinya, ukuran padinya, pekerjanya, peralatannya, dan sebagainya yang sesuai. Semua rencana Anda didasarkan pada 10 karung beras ini. Ini menentukan semua tindakan Anda. Dalam manajemen bisnis ini disebut MBO atau manajemen berdasarkan tujuan, yaitu tentang menetapkan tujuan di kepala Anda dan membuat keputusan Anda berdasarkan tujuan Anda tersebut. Berikutnya adalah memutuskan sosok sukses seperti apa yang Anda inginkan. Pertama, Anda harus membayangkan akan menjadi orang seperti apa Anda dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Jika tidak ada yang Anda inginkan lagi, maka Anda terus hidup seperti sekarang. Tetapi jika kehidupan Anda tidak memuaskan saat ini dan berpikir bahwa Anda perlu menjalani kehidupan yang lebih baik, maka Anda perlu secara spesifik membayangkan kehidupan seperti apa yang Anda inginkan. Tapi begitu Anda pikirkan sosok sukses seperti apa yang Anda inginkan, ternyata itu sedikit rumit. Alasan rumitnya adalah karena manusia adalah makhluk yang rumit. Pertama, kita memiliki sesuatu yang disebut raga, roh, dan jiwa. Dan juga kita dikelilingi oleh lingkungan. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Raga ingin sehat dan panjang umur. Juga memiliki keinginan untuk hidup berkelimpahan. Sederhananya, raga ingin hidup dengan baik. Selanjutnya adalah roh. Roh kita menginginkan kekekalan. Roh menginginkan hidup yang kekal. Dan juga menginginkan kehidupan mengikuti hati nurani yang bersih. Anda tahu, roh ini memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai oleh Tuhan pencipta kita. Lalu jiwa memiliki keinginan intelektual untuk mengetahui tentang yang tidak kita ketahui. Juga memiliki keinginan untuk hidup dengan perasaan yang damai. Jadi kita memiliki kebutuhan intelektual dan kemudian emosional. Makanya kita harus mau belajar untuk memenuhi kebutuhan intelektual ini. Nah, kemudian lingkungan kita. Lingkungan kita mencakup lingkungan sosial dan alam. Sehubungan dengan lingkungan sosial dan alam ini, kita ingin hidup. Kita ingin hidup berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi kita terstruktur dari raga, roh, jiwa, dan juga lingkungan. Kita semua pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kita ingin hidup mencintai, belajar, dan berkontribusi. Artinya, jika ada satu di antara ini tidak terpenuhi, maka kita tidak akan merasa bahagia.
Itu bisa jadi sumber penyesalan Anda. Anda menderita sepanjang hidup Anda. Apakah itu penyesalan atau tidak? Tentu penyesalan. Menjadi penyesalan jika hidup Anda tidak lama. Penyesalan jika hidup Anda dalam kemiskinan yang parah. Sementara kita punya hati yang menginginkan kekekalan. Kenapa ingin kekekalan? Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita ini dan juga jiwa kita pada dasarnya adalah hal yang abadi. Nah, sementara tubuh yang kita tinggali ini bukan sesuatu yang abadi. Anda tahu? Tubuh kita seperti rumah yang akan runtuh setelah 70-80 tahun. Tubuh kita adalah rumah tanah. Jadi ada atap, ada juga jendela, dan diri kita tinggal di dalam rumah ini. Jika kita mengatakan bahwa rumah tanah ini adalah kita, saya mungkin adalah orang yang sangat baik. Rumahku cukup bagus, bukan? Tetapi belum tentu orang dengan penampilan luar yang baik menandakan dia juga orang yang baik. Ketika kita melihat selebriti yang cantik atau tampan, nah kita tidak langsung bilang mereka orang baik, bukan? Kita mengatakan mereka cantik atau mengatakan tampan, rumah mereka bagus. Tetapi apakah orang itu baik atau tidak didasarkan pada siapa mereka dari dalam. Nah, dengan kata lain, tergantung pada keadaan roh dan jiwa mereka. Begitulah cara kita menilai orang, apakah dia baik atau tidak. Faktanya, roh dan jiwa bahkan jauh lebih penting dari fisik yang kita miliki. Kemampuan fisik kita atau kemampuan raga kita tidak jauh berbeda dengan orang lain. Benar kan? Misal atlet angkat besi nomor 1 dunia bisa angkat beban sekitar 5 atau maksimal 10 kali lebih berat daripada orang biasa. Tetapi kemampuan kita di alam mental, di dunia roh dan jiwa dapat bervariasi antara 100, 1000 atau bahkan 10.000 kali. Ada perbedaan yang sangat besar dalam luasnya pemikiran setiap orang. Beberapa orang mungkin ada yang berpikiran sempit, tapi beberapa berpikiran sangat terbuka. Seberapa besar hati Anda untuk membuat perbedaan yang besar, dan perbedaan pola pikir juga bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Jadi hal yang paling penting atau hal yang perlu diingat adalah roh dan jiwa Anda. Dan ingat bahwa roh kita memiliki hati yang menginginkan kekekalan. Seekor makhluk tanpa roh tidak mendambakan keabadian. Apakah Anda pernah melihat seekor anjing berpikir mengenai kehidupan yang akan berakhir ketika dia sudah tua? Mereka tidak punya pikiran, mereka hanya tidur saat mereka kenyang. Ya, tetapi manusia memiliki hati yang mendambakan keabadian. Nah, sekarang unsur emosional. Kita pasti ingin hidup dengan rasa tenang dan juga bahagia. Kita harus menjalani kehidupan di mana kita bisa mencintai dan dicintai. Dan kita harus menjalani kehidupan di mana bisa berkontribusi kepada masyarakat dan juga alam. Jadi kita harus menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan. Dibutuhkan di sekitar kita. Ada beberapa orang yang bahkan kematiannya tidak terlalu signifikan, tidak diketahui oleh banyak orang. Tahu-tahu dia sudah meninggal saja. Kehidupan kebanyakan orang berakhir seperti itu. Maksud saya adalah hanya sedikit orang yang kematiannya meninggalkan kesan baik. Kita perlu menjalani kehidupan di mana ketika kita meninggal, orang akan kehilangan dan berharap kehidupan kita lebih lama karena mereka membutuhkan kita, karena mereka pikir kita bermanfaat. Jadi, untuk menjalani kehidupan yang sukses, kita perlu menerapkan 4 elemen ini. Hidup yang baik, mencintai, belajar, dan juga berkontribusi. Semuanya harus terpenuhi. Kita perlu memiliki keempat elemen ini secara seimbang untuk kehidupan yang seimbang. Mari ucapkan sama-sama. Hidup yang seimbang. Hidup dengan baik. Mencintai. Belajar. Berkontribusi. Jadi kita perlu menggambarkan tujuan hidup seperti ini dalam pikiran kita. Anda perlu menggambarkan sosok Anda hidup seperti ini dalam pikiran Anda. Untuk melakukan itu, Anda perlu membuat sebuah film. Anda membuat film dalam kepala Anda. Membuat sebuah film tentang kehidupan yang ingin Anda jalani.
Contohnya seperti ini. Ini adalah skenario kehidupan si A. Sosok kehidupan yang Anda inginkan. Nah, Anda harus menuliskannya. Buat sebuah film mengenai kehidupan yang sesungguhnya ingin Anda jalani. Rumah yang ingin Anda tinggali. Mobil apa yang ingin Anda naiki. Dengan siapa Anda akan makan dan pada siapa Anda akan memberi. Siapa yang akan Anda bantu dan bagaimana Anda dihormati. Bagaimana Anda liburan bersama keluarga. Apa yang Anda pelajari, pengetahuan apa yang Anda miliki. Anda harus membuat sebuah film dalam pikiran Anda seperti ini. Hidup yang ingin Anda jalani. Nah, saat Anda menuliskan skenario kehidupan Anda, ini adalah contoh formulir yang akan Anda isi. Anda akan menilai level kehidupan Anda saat ini. Dari total nilai 10, Anda beri nilai rumah, mobil, kesehatan Anda. Apakah Anda pergi berlibur atau berbakti kepada orang tua Anda? Memberi nilai apakah Anda sudah memberikan sumbangan? Jika titik-titik ini dihubungkan, terciptalah roda kehidupan Anda. Anda harus menulis di dalam kotak ini apa yang perlu Anda lakukan agar garis yang terbentang menjadi nilai 10 yang sempurna. Di sini Anda menulis segala sesuatu yang berhubungan dengan raga. Raga berhubungan dengan pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Satu-satunya cara agar dapat kaya. Artinya sebagian besar dari kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi. Jadi yang tersisa adalah kebutuhan papan. Dan zaman sekarang Anda membutuhkan sebuah mobil. Berikutnya tentang kesehatan misalnya. Tulislah hal yang berhubungan dengan kesehatan Anda sendiri. Lalu liburan ini berkaitan dengan kebutuhan raga Anda. Dan juga dan dalam hal hidup dan mencintai menurut hati nurani, mungkin ada kewajiban untuk berbakti, melakukan sumbangan, dan lain sebagainya. Untuk belajar, ada pendidikan anak-anak dan pembelajaran Anda sendiri. Untuk kontribusi, ada kerja sukarela, dan juga menyumbang. Ada apa lagi? Uang tunai. Ya, uang tunai. Beberapa orang menulis melunasi hutang. Bagaimanapun, senang kalau punya uang kan? Ya, jadi Anda harus memiliki setidaknya satu hal di setiap kotak. Berkaitan dengan lingkungan, kerja sukarela, dan memberi sumbangan. Anda harus pikirkan yang semacam ini. Ingat, menyumbang dan kerja sukarela akan sangat sulit dilakukan setelah Anda menjadi kaya. Karena setelah Anda kaya, Anda akan sibuk menghabiskan uang. Sebaliknya banyak kasus di mana Anda punya banyak waktu tapi tidak punya uang. Jadi Anda harus mulai menyumbang dan kerja sukarela saat Anda belum punya uang. Mulai sekarang Anda harus mulai menolong mereka yang lebih kekurangan dibanding Anda. Begitu juga perusahaan kami. Ketika kami pertama kali memulai bisnis ini dan bahkan kekurangan dana untuk membuka kantor kami sendiri, tapi jika ada yang lebih kekurangan, kami akan bantu mereka. Kami mulai menyumbangkan sekitar 2 atau 3 juta rupiah untuk organisasi sekitar. Nah, setelah mendapat penghasilan lebih besar, kami sumbang 20-30 juta, lalu menyumbang 200-300 juta, terus dan seterusnya. Melihat itu, saya jadi berpikir, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita lakukan ke depannya. Nah, sekarang, rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali? Sebuah rumah terpisah, sebesar apa? Berapa kamar? Berapa meter? 200 meter misalnya. Berapa harganya? 5 miliar misalnya. Tapi kalau mau bangun rumah 5 miliar, Anda harus keluar kota. Anda mau mobil? Memangnya Anda sudah punya SIM? Misalkan mobil yang Anda kemudikan adalah Sonata tua yang usang, mobil apa yang ingin Anda kendarai? Apa? BMW, ada seri 7. Ada seri S dan seri E. Lalu seri C dan seri A. Yang mana? Ada seri M. Ya. Kesimpulannya adalah mulai sekarang perhatikan baik-baik. Cari tahu tipe dan harga mobil yang ingin Anda kendarai. Kalau mobilnya lewat, perhatikan warnanya. Perhatikan apakah Anda menyukai warna itu atau tidak. Karena warna sangat penting, ya kan? Ya, jadi Anda harus menulis ini. Untuk kesehatan, Anda akan berolahraga 1 jam setiap hari. Anda harus putuskan. Kemudian,
Anda harus meminum 2 saset Emohim setiap hari misalnya. Ya, ini tentang memutuskan rencana Anda. Nah, sekarang berbakti. Setidaknya beri orang tua Anda telepon. Anda akan menghasilkan banyak sekali uang. Dan saat itu mungkin mereka tidak ada. Jadi, bahkan ketika Anda belum menghasilkan uang, hubungi mereka, telepon mereka. Jangan menunda-nunda. Orang tua itu, kalau anaknya telepon meski tidak kasih uang, mereka itu sudah tahu, oh anakku sedang kesulitan. Tapi mereka akan kecewa kalau anaknya tidak menelpon. Bahkan jika Anda tidak memberi mereka uang, tapi setidaknya menelpon, mereka akan senang karena tahu bahwa anak yang mereka besarkan tidak melupakannya. Jadi Anda harus menelponnya. Dan ingat, jangan hanya memberi mereka uang saku, tetapi biayai hidup mereka. 2 atau 3 juta sebulan itu hanya uang saku. Banyak yang berpikir dengan uang segitu dia sudah berbakti. Beri mereka 20-30 juta setiap bulan, bukan setahun sekali. Dengan begitu, orang tua Anda dapat memiliki gaya hidup yang memadai. Mereka dapat membayar obat-obatan dan lain-lainnya. Mereka senang bisa memberi cucunya uang. Berikutnya, pendidikan anak-anak. Anda harus kaya agar anak Anda bisa mengejar impian. Untuk mengejar impian butuh uang kan? Ya kan? Jadi Anda harus menghasilkan uang setidaknya sekitar 300 hingga 700 juta rupiah untuk bisa dianggap kaya dan sukses. Jumlahnya sekitar 300 hingga 700 juta rupiah. Bagi Anda yang lebih sederhana mungkin menargetkan 300 juta rupiah. Tetapi bagi mereka yang ingin lebih harus menghasilkan sekitar 700 juta. Jadi tuliskan rencana Anda seperti itu. Dengan begitu Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Tapi kebanyakan orang mengurangi 1 nolnya. 30-70 juta. Bahkan mereka bersedia melakukan apapun untuk 30-70 juta. Pemikiran apa itu? Itu pemikiran salah. Ada banyak hal mengenai uang yang sudah kita salah pahami. Kita tidak kenal uang dengan baik. Orang miskin tidak menghasilkan uang karena tidak mengenal uang. Ini adalah bagaimana kita diajarkan tentang uang di sekolah. Kita diajarkan untuk memiliki pengeluaran sesuai dengan pemasukan kita. Ya kan? Benar kan? Hal seperti ini kan yang diajarkan kita di sekolah. Tetapi ini adalah prinsip orang susah. Anda akan miskin seumur hidup Anda jika menerapkan ini. Karena orang kaya itu menetapkan pengeluaran mereka. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menetapkan pengeluaran Anda. Anda menetapkan jumlah pengeluaran untuk rumah Anda, mobil Anda, lalu menetapkan jumlah pengeluaran untuk biaya kesehatan, biaya liburan, berapa banyak pengeluaran orang tua dan yang lainnya. Putuskan semua pengeluaran terlebih dahulu. Kemudian kita harus mencari pemasukan yang memenuhi itu semua. Kalau gaji 20, 30 atau 70 juta sebulan tidak menutupi pengeluaran Anda. Jadi Anda harus berhenti. Jika Anda memulai dari awal, maka jangan mencari pekerjaan seperti itu. Itu yang disebut kepandaian. Anda mungkin bingung. Bagaimana cara mencari 300 juta sementara 30 juta saja sulit? Pasti jauh lebih sulit. Kemungkinan sukses turun jadi 1/10. Itu tidak benar. Itu karena belum kenal uang dengan baik. Semakin ingin banyak uang, semakin sulit. Itu benar atau salah? Semakin banyak uang yang Anda peroleh bukan berarti semakin sulit. Tapi orang yang berpenghasilan kecil itu tidak mengenal uang dengan baik. Mereka berpikir harus bekerja 10 kali lipat lebih keras untuk mendapatkan penghasilan 10 kali lipat. Mereka pikir peluang mereka berkurang jadi 1/10. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tanya pada mereka yang menghasilkan uang. Ada orang yang menghasilkan 20-30 juta. Ada yang menghasilkan 200-300 juta. Siapa pekerjaannya yang lebih berat? Yang 20-30 juta lah yang kerjanya lebih berat. Yang 200-300 juta justru kerjanya tidak berat. Bahkan ada yang 2-3 miliar sebulan. Mereka bilang bahwa uang ada di mana-mana. Mereka bilang tidak ada yang semudah menghasilkan uang. Semakin tinggi pemasukan mereka, mereka akan bilang semakin mudah dan semakin menyenangkan. Sementara yang penghasilannya kecil akan bilang semakin sulit mencari uang. Begitulah prinsip uang. Jadi apa yang harus Anda lakukan?
Haruskah Anda bekerja keras untuk menghasilkan sedikit uang atau harus menghasilkan banyak uang dengan mudah? Ubah pola pikir Anda. Anda perlu mengubah cara berpikir Anda mengenai bagaimana menghasilkan uang. Nah, jadi Anda perlu menggambarkan kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani di dalam pikiran Anda. Anda tentu perlu uang tunai di rekening bank Anda, ya kan? Nah, jadi tolong jangan pinjam uang. Itu adalah kebiasaan. Kalau Anda tidak punya uang, hiduplah apa adanya. Nah, alasan harus sukses dan hidup baik adalah karena kita memiliki orang yang kita cintai. Jika kita tidak memiliki orang yang kita cintai, apa gunanya hidup sukses? Jika Anda mencintai kedua orang tua Anda harus berhasil. Merekalah yang selalu mengutamakan Anda dan ingin melihat Anda sukses. Pikirkan orang tua Anda harus hidup dengan baik. Harus begitu. Jika Anda tidak ingin mewariskan kemiskinan pada anak Anda, untuk menyediakan sebuah rumah ataupun apartemen, Anda berangkat kerja subuh, pulang larut malam, seumur hidup Anda, dan baru berhasil membeli rumah. Anda harus memastikan bahwa kehidupan anak Anda tidak akan terbuang-buang seperti itu. Benar kan? Apakah Anda akan membuat anak Anda melakukan hal yang sama? Bagaimanapun, Anda harus membelikan rumah untuk anak-anak Anda. Generasi berikutnya akan hidup lebih susah dibandingkan generasi kita. Generasi di mana akan sulit bertahan hidup. Dukung anak-anak Anda. Itulah kenapa Anda perlu membelikan rumah untuk mereka. Itulah perlunya Anda menghasilkan 300-700 juta. Dan ketika mereka berbicara tentang konflik antara istri dan ibu mertua, sebagian besar masalahnya uang. Jika Anda tidak suka mantu Anda, jangan buat itu terlihat jelas. Panggil dia dan bilang, "Nak, sepertinya tidak enak kalau tidak punya mobil sendiri untuk pergi belanja atau bertemu teman-teman, ya kan? Ini ada tidak banyak, 300 juta, ambillah untuk beli mobil, tambahi kalau mau yang lebih bagus." Jika Anda memberinya amplop uang seperti ini, maka panggilan ibu mertua akan berubah menjadi ibu. Semua masalah di dalam keluarga akan hilang. Itu sebabnya saya katakan bahwa untuk mencintai Anda harus hidup kaya. Jika Anda sudah bertekad, semua itu akan jadi kenyataan. Jadi, Anda harus menuliskan skenario hidup Anda dan memvisualisasikan di kepala Anda, maka Anda akan berubah. Apa hanya dengan memikirkannya jadi kenyataan? Iya. Tubuh kita ini akan berubah sesuai dengan pemikiran kita. Tubuh kita ini tidak dapat membedakan antara apa yang terjadi dalam pikiran kita dengan kenyataan yang ada. Itu ciri khas tubuh kita. Mau dilakukan uji coba? Baik, kita coba sekarang juga. Bayangkan saya memberikan segenggam biji delima merah yang manis dan asam untuk Anda makan. Jus delima yang rasanya asam, manis, dan juga segar ini memenuhi mulut Anda saat Anda mengunyah bijinya. Nah, apa yang terjadi pada mulut Anda? Anda mengeluarkan air liur kan? Jika tidak, silahkan angkat tangan. Segeralah ke rumah sakit. Tubuh kita seharusnya bereaksi dengan cara yang sama ketika kita makan buah delima asli saat kita mengira sedang memakannya. Anda harus bayangkan bahwa diri Anda tinggal di rumah yang ingin Anda tinggali dan mengendarai mobil yang ingin Anda kendarai. Pikirkan tentang membantu orang lain dengan uang yang Anda miliki. Anda punya keponakan yang tidak cukup dana untuk pernikahan. Melihat itu, apa yang harus Anda lakukan? Biasanya, orang akan menghabiskan semalaman untuk berdebat apakah akan memberinya 2, 3, 5, atau 10 juta sebagai bentuk ucapan untuk pernikahan mereka. Ya kan? Bagaimana jika Anda memanggilnya? Katakan, "Kamu pasti belum menabung banyak uang untuk pernikahan. Ya kan? Ini ambillah 500 juta untukmu. Tidak usah lagi mengkhawatirkan uang pernikahanmu." Jika Anda melakukan hal ini, maka akan ada kemungkinannya Anda lebih bersinar dari pengantin wanita di hari pernikahannya. Gosip akan beredar dalam keluarga besar Anda. Semua kerabat Anda pasti akan tahu bahwa Anda sebagai bibi telah membantu pernikahan keponakan Anda. Coba bayangkan sosok Anda ketika pergi menghadiri pernikahan itu setelah memberi keponakan Anda 500 juta. Kita harus hidup seperti itu.
Jadi meskipun Anda menghabiskan uang seperti itu, tapi bisa Anda pikirkan bagaimana keluarga Anda berubah berkat Anda. Nah, sekarang bagaimana jika Anda melihat anak Anda mengejar impiannya? Bisa bepergian kemanapun Anda mau dan membantu orang yang membutuhkan. Anda harus memvisualisasikan uang yang akan Anda gunakan untuk melakukan hal bernilai tersebut dalam pikiran Anda. Bayangkan bahwa uang itu akan masuk ke dalam saku Anda. Maka ekspresikan ke wajah Anda, ekspresikan ke suara Anda, dan sikap Anda akan berubah. Bahkan sebelum masuk ke saku Anda. Jika Anda yakin bahwa itu akan menjadi kenyataan dalam 2 atau 3 tahun, ekspresi wajah Anda dan segalanya akan berubah. Jadi saat bertemu teman Anda bisa bilang, saya melakukan ini semua untuk membantu seorang teman. Dia tidak akan mengikuti Anda jika Anda bilang begitu. Hubungi teman Anda dan katakan begini, kamu orang pertama yang saya beritahu. Sebenarnya ini rahasia. Bahwa saya sudah mulai bisnis yang luar biasa. Bisnis yang pendapatannya 300-700 juta sebulan. Saya tahu jika berbisnis sendiri dan tidak bilang-bilang, maka kamu akan menjadi orang pertama yang akan membenciku. Makanya saya memberitahu ini padamu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikut saya. Dan Anda semua harus bisa melakukan hal seperti ini. Ini satu-satunya cara Anda untuk mengubah orang di sekitar Anda. Jangan pernah merasa puas hanya dengan penghasilan 20 juta sebulan. Anda harus merasa kasihan kepada mereka yang penghasilannya 50 hingga 100 juta. Jika Anda ingin seperti itu, tetapkan tujuan penghasilan Anda 300, 500 hingga 700 juta. Jika Anda mau berpikir dan mau bertindak, semua akan berubah. Itulah yang disebut dengan hukum sukses. Itu yang dinamakan hukum sukses. Jadi Anda harus dengan jelas membayangkan kehidupan seperti apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda. Saya dirikan perusahaan ini hanya berdasarkan pada satu hukum itu. Saya dulu miskin, tidak punya apa-apa. Saya dulu tinggal di kamar kecil sewaan. Sewanya 5 juta dan memulai perusahaan ini dengan mobil van bekas harga 30 juta. Namun di benak saya ini, saya yakin usaha ini berhasil jika mengikuti prinsip menjual produk berkualitas dengan harga yang sangat murah. Dan saya juga sangat yakin bahwa perusahaan ini akan menjadi sebuah perusahaan global. Nah, sejak saat itulah saya berpikir bagaimana cara menggunakan uang saya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah keluarga karena itu keharusan sebagai kepala keluarga. Dan saya mendirikan yayasan kesejahteraan. Dengan sisa uang yang saya punya, membantu mereka yang membutuhkan. Bukan hanya yang ada di Korea tapi juga sampai luar negeri. Hadirin, hal yang lebih baik dari melakukan bisnis atomi ini adalah kita dapat membantu orang yang kesulitan menjadi kaya dan sukses. Dan Anda tahu, semua ini datang hanya dari pikiran saya. Perusahaan ini dimulai dengan pemikiran dan rencana seperti itu sejak awal. Saya kumpulkan 17 orang. Di depan mereka saya berkata bahwasanya perusahaan ini akan menjadi perusahaan terbaik. Saya tetapkan tujuan perusahaan menjadi hub distribusi, yang artinya semuanya harus melewatinya. Atomi adalah sebuah perusahaan yang dimulai dengan tujuan bahwasanya semua aliran distribusi yang ada harus melewati Atomi. Dari mana semua ini berasal? Ini adalah hasil dari pemikiran yang ada di dalam kepala saya. Berikutnya kami mengatakan untuk selalu memiliki iman, kan? Iman bukan hanya percaya yang terlihat. Di kitab suci juga terlihat siapa yang percaya terhadap hal yang terlihat. Memiliki iman adalah percaya pada apa yang tidak terlihat. Coba ini, kalau saya bilang percayalah ini sebuah pena, Anda pasti bilang saya gila. Percaya sesuatu yang dapat dilihat oleh mata adalah bodoh. Anda harus percaya pada yang tidak terlihat. Maka dari itu, yang harus Anda percayai adalah kehidupan yang Anda inginkan. Anda harus masuk dalam film kehidupan yang Anda inginkan. Film kehidupan yang telah Anda tetapkan, yang sudah Anda buat di dalam pikiran Anda. Di situ Anda harus berada. Rumah Anda bukanlah rumah kontrakan atau rumah sewaan saat ini. Rumah Anda adalah rumah impian, rumah pedesaan yang luasnya 400 meter persegi. Disitulah Anda harus berada. Walaupun Anda bangun di ruang 100 meter persegi, pemikiran Anda harus ada di rumah 400 meter persegi. Meski mobil Anda Sonata, Anda harus bayangkan diri Anda menaiki Mercedes-Benz. Jika atau misalnya Anda ingin tinggal di rumah seluas 400 meter persegi, Anda harus menggambarkan rumah itu dalam pikiran Anda dulu.
Hanya dengan begitu Anda dapat masuk ke rumah itu. Tergantung apakah petani akan berpikir untuk memanen 10 karung beras, 2 karung kacang tanah, atau 2 karung ubi. Maka tindakan dan perilaku petani tersebut akan berbeda. Apapun yang terjadi, saya harus punya 10 karung beras. Jadi anak dan istri tidak kelaparan. Jika seorang petani berpikir bahwa saya harus memanen 10 karung beras, lalu petani itu mengolah sawahnya sesuai dengan panen 10 karung itu, maka 10 karung beras yang ada di pikirannya di musim semi akan muncul di gudangnya saat musim gugur tiba. Ini adalah hukum bertani. Jika benak si petani itu kosong, maka di gudangnya pun akan kosong, pasti. Begitupun juga, jika di pikiran Anda tidak ada rumah impian dan juga tidak ada mobil impian Anda atau gambaran mereka yang ingin Anda bantu, maka impian untuk membantu yang membutuhkan dan sebagainya tidak akan mungkin bisa terwujudkan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menempatkan semua itu ke dalam pikiran Anda terlebih dahulu. Anda harus yakin dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Itulah yang namanya iman. Menurut Anda, dari mana kesuksesan Anda seharusnya berasal? Itu harus berasal dari pikiran Anda, bukan datang dari mana-mana. Itu tidak dapat berasal dari tempat lain. Jika ingin sukses, maka sosok sukses Anda harus tergambar di kepala Anda. Tetapkan dulu skenario kehidupan Anda. Buat film mengenai kehidupan sukses yang Anda inginkan. Dan tanam itu dalam kepala Anda, maka sukses akan datang. Jika itu di pikiran Anda, maka tubuh Anda pasti akan berubah. Bangun pagi pun Anda juga akan berubah. Anda tidak akan merasa lelah meski kerja semalaman. Tubuh Anda akan mengalami perubahan. Saya berharap hari ini akan menjadi waktu di mana Anda dapat memimpikan atau merencanakan kehidupan Anda. Cukup sekian, terima kasih.